Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab 3 estimasi pendapatan pada mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah. Saya Rifki Priza, NPM 2312129010P. Selanjutnya pendahuluan. Perencanaan anggaran pendapatan sangat penting untuk menentukan tingkat kemampuan keuangan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan alokasi dan distribusi anggaran, menentukan kebijakan surplus defisit anggaran, serta menentukan arah kebijakan pembiayaan anggaran. Estimasi pendapatan yang akurat dan dapat diandalkan nantinya dapat dijadikan dasar bagi manajemen atau eksekutif dalam mengajukan usulan anggaran pendapatan. Pokok bahasan. Di bab ini kita akan membahas 4 submateri yaitu 1. Perakiraan dan penganggaran, 2. Teknik perakiraan pendapatan, 3. Menilai akurasi prediksi, 4. Permasalahan perakiraan pendapatan di sektor publik. Submateri yang pertama yaitu perakiraan dan penganggaran. Penganggaran merupakan rencana manajemen yang mengandung implikasi perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai yang ditetapkan dalam anggaran. Sedangkan perakiraan adalah prediksi atau estimasi tentang apa yang akan terjadi dan tidak berimplikasi pada perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk merealisasikan prediksi tersebut. Perakiraan merupakan alat perencanaan dan penganggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Perakiraan pendapatan penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pendapatan, pemilihan strategi, dan program mobilisasi pendapatan. Submateri yang kedua yaitu teknik perkiraan pendapatan. Teknik perkiraan pendapatan ada dua, teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Untuk teknik kualitatif terdapat teknik DLP dan teknik Jasmine. Teknik DLP dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli atau expert, kemudian mereka dimintai pendapat atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang akan mempengaruhi arus pendapatan. Lalu para ahli akan menyampaikan prediksi mereka dan memberikan penjelasan rasionalnya. Untuk teknik Jasmine digunakan dengan cara mempertimbangkan masa lalu dan pertimbangan berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan di masa yang akan datang. Pada metode teknik Jasmine, analisis tidak dilakukan secara sistematis dan metodologi ilmiah yang rumit. Untuk memperoleh hasil prediksi yang lebih memuaskan, sebaiknya digunakan teknik kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama. Untuk teknik kuantitatif, dalam penggunaan teknik kuantitatif sebelumnya dilakukan teknik perkiraan terlebih dahulu harus menentukan subjek perkiraan. Subjek perkiraan, subjek apa yang akan diprediksi atau diestimasi bisa berupa pendapatan secara keseluruhan maupun kelompok, jenis, dan objek. Yang kedua, rentang perkiraan merupakan periode yang akan diramal atau diperkirakan. 3. Data yang digunakan merupakan data runtun waktu yang akan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi apakah perlu digunakan data tahun-tahun yang lalu sebagai basis perkiraan. Teknik kuantitatif. Beberapa teknik perakiraan yang cukup mudah digunakan, murah biayanya, cukup tinggi keakuratan diantaranya Simple Moving Average merupakan teknik perakiraan yang cukup sederhana dan mudah digunakan. Teknik ini memprediksi pendapatan tahun depan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan periode yang lalu atau disebut dengan periode ramalan. Yang kedua, Exponential Smoothing. Teknik ini dinilai lebih baik dibandingkan teknik Simple Moving Average, sebab teknik ini memberikan bobot yang berbeda untuk periode yang berbeda. Dengan teknik ini kita dapat memberikan bobot yang lebih besar terhadap data terakhir. Yang ketiga, Transformation Moving Average merupakan teknik perkiraan dengan kecenderungan dari data masa lalu. Jika kecenderungan pendapatan selama beberapa tahun menunjukkan kenaikan, maka pendapatan tahun mendatang akan naik dibandingkan tahun sebelumnya. Yang terakhir yaitu regresi. Teknik ini pada dasarnya sama dengan Transformation Moving Average, yaitu sama-sama merupakan teknik tren. Submateri selanjutnya itu menilai akurasi prediksi. Untuk menilai keakuratan berbagai teknik perakiraan dapat dilakukan dengan menghitung persentase kesalahan peramal yaitu absolute percentage error.
dan mean absolute persentase error, berguna untuk mengukur perbedaan antara nilai perakiraan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi. Semakin kecil nilai absolute persentase error, berarti semakin baik keakurasian teknik perakiraan yang digunakan. Mean absolute persentase error merupakan rata-rata absolute persentase error dari beberapa periode. Semakin kecil mean absolute persentase error, maka semakin akurat teknik perakiraan yang digunakan. Untuk step materi yang terakhir yaitu permasalahan perakiraan pendapatan di sektor publik. Permasalahan yang terkait dengan urgensi perakiraan pendapatan di lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor teknis, ekonomis, administratif, dan peran legislatif. Pengalaman serta pelatihan perakiraan pendapatan sangat penting untuk memperbaiki kualitas perakiraan. Perakiraan pendapatan menjadi terasa penting jika legislatif menaruh perhatian yang besar terhadap prediksi pendapatannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.